mungkin boleh dijelaskan kali Bu Adita sama Hubfems yang mungkin belum tahu sebenarnya apa itu tol laut dan mengapa bisa seberdampak itu gitu. Namanya tol laut itu kadang-kadang Hubfems ini persepsinya ada tol di atas laut. Jadi saya Jauh. kadang-kadang dapat laporan dari teman-teman wartawan di lapangan ya. Itu laporan teman-teman di Indonesia Timur, misalnya di NTT itu ya harga turun. Jadi bisa 30 sampai proven lah ya, jadi ya 30 sampai bisa 50% gitu ya. Bangun infrastruktur tuh bukan hanya sekedar bangun fisiknya. Ada yang bilang membangun infrastruktur itu juga membangun peradaban. Memang sangat penting ya transportasi itu ya. Kalau itu juga kalau kita mau ekonomi kita tumbuh ya. Menurut saya sih nggak ada tuh ekonomi tumbuh tanpa transportasi ya. Kalau kita bicara membangun Indonesia kan bagaimana di pelosok itu juga punya peningkatan pertumbuhan perekonomian yang ya bisa sama atau bahkan mungkin harusnya bisa lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa. Kira-kira selama 10 tahun ke belakang ini apa sih yang sudah kita bangun dan sudah kita lakukan? Halo Hubfems, selamat datang di Hook Talks, Let Hoops and Talks. Nah Hubfems, selama 10 tahun ke belakang kemarin Hubfems tuh lagi jadi apa dan ngapain sih? Terus selama 10 tahun ke belakang juga udah ada perubahan atau perkembangan apa nih di dalam hidup Hubfems? Ternyata yang berubah dan juga berkembang itu bukan cuma diri kita sendiri loh, tapi Hubfems merasa gak sih kalau selama 10 tahun ke belakang Indonesia itu juga mengalami berbagai pertumbuhan terutama pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur sektor transportasi. Mungkin Hubfems juga udah merasakan sendiri pembangunan infrastruktur sektor transportasi yang terjadi selama 10 tahun ke belakang. Bisa di komen mungkin sebelum kita mulai di podcast kita episode kali ini karena di episode kali ini Intan bakal ngebahas secara tuntas nih ya soal apa aja sih capaian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan selama 10 tahun ke belakang di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk membahas seputar itu di hari ini di podcast studio kita sudah hadir narasumber. Sudah ada Ibu Adita Irawati, staf khusus Menhub bidang SDM dan Kehumasan. Halo Ibu. Halo Intan. Waduh, produk bangetnya sih. Sekaligus juga sebagai juru bicara Menteri Perhubungan ya Bu Adita. Dan yang kedua ada Wakil Pemimpin Redaksi Kompas yaitu Mas Haryo Damardono. Selamat pagi Mas. Halo Mbak Intan. Kayaknya nggak mau dipanggil Bapak, mau dipanggil Mas. Kita kali ini bakal ngobrolin seputar ini kali ya Bu ya, lebih ke flashback. Apa yang sudah kita lakukan selama 10 tahun ke belakang terutama di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya kan yang paling kita sering lakukan terutama di Kementerian Perhubungan selama 10 tahun terakhir ini adalah pembangunan infrastruktur di sektor transportasi. Kita sering membangun bandara ya kan. Tapi mungkin Hubfems bertanya-tanya gitu. Sebenarnya memangnya kita masih butuh pembangunan infrastruktur. Sebenarnya apa sih urgensi dari pembangunan infrastruktur terutama di sektor transportasi? Mungkin Bu Adita dulu boleh dijelaskan sama Hubfems. Iya, kalau bicara infrastruktur itu bayangannya masyarakat dan Hubfems tuh pasti kan bangunan, gedung ya, konstruksi. Nggak salah sih, tapi sebenarnya infrastruktur ini adalah sebuah sektor yang dia akan bisa menopang sektor yang lain. Bagaimana perekonomian bergerak, bagaimana kehidupan aktivitas sehari-hari juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang namanya transportasi itu nggak mungkin lepas gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau coba lihat lebih jauh lagi, yang namanya Indonesia secara geografis ini juga sebenarnya luar biasa ya. Mana ada negara yang jumlah pulaunya itu lebih dari 17.000. Saya rasa mungkin ini satu-satunya kali di dunia yang pulaunya segitu banyak gitu. Dan kalau bicara luasnya ini sekarang kalau data yang saya ambil dari geospasial itu lebih dari 5 juta kilometer persegi. Di mana 1,9 jutanya itu daratan dan sisanya air gitu. Kebayangkan negara seluas ini dengan kepulauan yang tersebar begitu banyak, ini tentu untuk bisa kemudian masyarakat beraktivitas dan terkoneksi satu sama lain, apalagi kalau bukan perlu adanya transportasi yang memadai gitu. Baik itu yang terkait sarana maupun prasarananya.
Jadi Indonesia ini segitu luasnya dengan kondisi geografi seperti itu, dan Presiden Joko Widodo dan juga tentunya negara kita sendiri ini kan punya visi untuk bagaimana membangun Indonesia yang tentu berkedaulatan, adil, makmur gitu ya. Apalagi kita punya rencana Indonesia Emas 2045. Bagaimana itu bisa tercapai? Tentu harus dimulai dengan masyarakatnya sendiri juga bisa beraktivitas, bisa terkoneksi, bisa melakukan pergerakan untuk kemudian tadi sektor perekonomian juga bergerak, masyarakatnya juga akhirnya bisa punya penghidupan yang lebih baik. Dan ini sebenarnya fondasi kita untuk nanti menuju ke yang bilangnya Indonesia Emas tadi. Jadi itulah mengapa urgensinya sektor infrastruktur ini harus terus dibangun. Nggak boleh berhenti, tapi mungkin prioritasnya aja nanti yang akan bergerak gitu ya. Dan jangan lupa, bangun infrastruktur tuh bukan hanya sekedar bangun fisiknya. Ada yang bilang membangun infrastruktur itu juga membangun peradaban. Karena dengan adanya infrastruktur akan terjadilah perubahan-perubahan budaya, perubahan kebiasaan. Kayak misalnya Intan, kamu tadi dari mana? Dari rumah. Dari rumah kan, kalau ke kantor, dulu naik apa? Kalau dulu sih waktu sekolah naik angkot. Kan sekarang naik apa? Sekarang naik kereta. Naik kereta. Kamu naik kereta bersama orang yang lain kan, ribuan orang yang lain. Betul. Kamu di situ harus ngantri, harus punya SOP atau tata cara yang harus diikuti, dan itu adalah salah satu cara juga bagaimana infrastruktur transportasi merubah kebiasaan, perilaku, budaya, sampai akhirnya peradabannya juga bisa meningkat menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya HubFems mungkin mainnya kurang jauh ya. Cobalah main jauh-jauh gitu kan. Pasti butuh banget juga transportasi. Gimana bisa main jauh-jauh kalau nggak ada transportasinya ya Bu? Jangan lupa, ini saya pakai kopi ini bukan mau bilang saya minum kopi, tapi saya mau nyeritain. Kopi datang ke sini kan nggak begitu aja. Biji kopinya dari mana? Kita bicara bukan orang ya. Bicara logistik nih, bicara barang. Kopinya datang dari Papua misalnya. Biji kopi dari Pegunungan Bintang tuh. Gimana caranya biji itu sampai di kedai kopi yang ada di kantor Kemenhub. Betul. Dan menarik sekali mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang Mas Haryo. Kalau Mas Haryo nih sebagai wartawan senior bisa dibilang ya Mas di Kompas, Harian Kompas. Ya kalau menurut saya ya benar ya. Pertama ya kita terima kasih lah apa yang sudah dilakukan pemerintah selama 10 tahun terakhir ya. Terutama di era Pak Jokowi ini ya. Ya transportasi dibangun di berbagai tempat ya, dan memang tantangannya tadi ya seperti Bu Adita bilang ya, itu memang tantangannya ya karena negara kita tuh besar ya. Sabang sampai Merauke itu kan London Ankara menurut saya. Jadi kalau pernah nggak tuh ke London Ankara ya? ya? Kalau peta kita di overlay di peta Eropa tuh gede banget. Bahkan saya dari dulu selalu bilang ke menteri-menteri sebelum Pak Budi Karya ya, itu Bapak tuh nggak gemeter ya ngeliat negara segede gini ya, dengan tanggung jawab begitu besar ya. Ya kan kalau misalnya kita punya misalnya bandara 200 sampai 300 tuh, menurut saya kalau kunjungan ke satu bandara tuh setahun tuh nggak selesai tuh. Baru kunjungan aja tuh, belum ngebangun tuh ya. Itu baru bandara, belum kereta api, belum pelabuhan. Jadi memang sangat penting ya transportasi itu ya. Kalau itu juga kalau kita mau ekonomi kita tumbuh ya. Menurut saya sih nggak ada tuh ekonomi tumbuh tanpa transportasi ya. Tadi Marita kasih contoh yang kopi, ini baru kopi ya, belum komoditas lain ya. Kamu bisa nanam lada, bisa nanam cengkeh di Ternate, kalau nggak ada pelabuhan ya nggak bisa dibawa ke Jakarta. Gitu. Kemudian jangan sampai juga yang dapat manfaat tuh malah justru orang-orang luar daripada orang dalam negeri. Misalnya ikan misalnya di Sulawesi Utara ya, dari Bitung ya, jangan sampai lebih gampang dibawa ke Tokyo daripada ke Jakarta. Kan lucu ya, jadi kita punya tuna, punya apa ikan yang bagus tapi akhirnya nggak dikonsumsi oleh orang di Indonesia. Memang tantangannya besar sih. Kalau benua ya menurut saya lebih mudah ya. Jadi misalnya kayak Amerika ya, dia cukup dengan jalan raya, interhighway. Kemudian kalau kereta, Eropa juga kereta, Indonesia tuh kita harus multimoda. Jadi kadang-kadang misalnya nangkep ikan di Semeru kan dibawa dulu ke Aceh dulu, nanti dari sana dibawa ke Medan, baru pakai tol laut ke Jakarta. Jadi tantangannya besar karena kita kepulauan. Tapi ya saya setuju sih apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat ya, dan yang kita tinggal bagaimana kita menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Dan tadi ya tidak hanya
peran Kementerian Perhubungan tapi juga Pemda juga begitu penting sama operator-operator swasta lain. Selama 10 tahun ini kan kita sudah terus melakukan pembangunan infrastruktur sektor transportasi. Dan seperti yang tadi Bu Adita juga Mas Aryo sampaikan, bisa dibilang transportasi ibarat backbone atau tulang punggung untuk bisa memutar roda perekonomian gitu. Jadi dampaknya sangat besar gitu. Kira-kira selama 10 tahun ke belakang ini apa sih yang sudah kita bangun dan sudah kita lakukan? Kira-kira Kementerian Perhubungan sudah melakukan apa untuk mungkin dari sisi transportasi perkotaan gitu Bu? Ya, kita bicara 10 tahun ya. 10 tahun tuh setahun kali 10 loh tuh. Itu panjang banget sebenarnya ya. Jadi Betul. kalau mau bicara apa yang sudah dilakukan, mungkin satu podcast nggak cukup Intan ya. Tapi kita bicara dulu sebenarnya tugasnya Kementerian Perhubungan dalam hal ini kan mewakili negara ya, mewakili pemerintah yang bertugas dan punya tanggung jawab untuk mengelola sektor ini. Sebenarnya ada 3 kan, key performance indicator utama ya dari Kementerian Perhubungan ini. Yang utama tadi yang kaitannya dengan bagaimana konektivitas itu tercipta, itu tugas pertamanya adalah meningkatkan konektivitas. Jadi ya prinsipnya sebenarnya konektivitasnya sudah terjadi, sudah bisa diwujudkan, tetapi selalu harus ada peningkatan. Pasti masih ada daerah-daerah yang itu perlu dilakukan peningkatan konektivitas ya, khususnya mungkin kalau kita bicara yang di daerah-daerah terpencil, di pelosok gitu ya. Itu yang pertama, jadi connectivity. Dan bicara infrastruktur mungkin akan lebih, kalau bicara fisiknya ya ini tadi, membangun konektivitas ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pelayanannya. Jadi kalau udah ada barangnya, ya udah ada bandaranya, udah ada pelabuhannya, mari kita lihat tingkat pelayanannya seperti apa. Kalau di udara ada yang namanya on time performance misalnya kan. Bagaimana parameter itu dipenuhi, jangan sampai delay terus kan. Mohon maaf ya kalau masih ada yang merasakan itu. Kita berusaha lah untuk meningkatkan ya, meningkatkan pelayanan, itu bagian dari meningkatkan pelayanan. Nah yang terakhir, dan ini sebenarnya yang paling penting adalah meningkatkan faktor keselamatan. Karena keselamatan itu ibaratnya udah satu yang mandatori lah dalam kita menyelenggarakan transportasi ya. Jadi itu berangkat dari itu dulu. Nah memang ini semua harus bisa kita realisasikan di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau bicara, tadi karena Intan nanya perkotaan, saya mulai dulu nih sama yang sektor yang juga nggak kalah penting buat teman-teman kita yang khususnya yang tadi di daerah kepulauan. Bicara penyeberangan, ya ini sebenarnya masuk di pengelolaan di perhubungan darat ya, menyeberang karena dia kan harus menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Itu kalau bicara penyeberangan kita tahu, mungkin ini dari HUPFEMS ada yang dengerin dari Nusa Tenggara Timur misalnya, atau di Papua ya, atau juga di Sumatera kan banyak sekali yang provinsi-provinsi yang terdiri dari pulau-pulau. Itu memang pilihannya hanya penyeberangan, itu ada ini. Saya ngerasain sendiri soalnya sekitar sebulan yang lalu saya di NTT. Ketika pesawat tidak bisa terbang karena adanya bencana gunung berapi meletus, ingat ya, yang di Pulau Lembata itu. Kebetulan saya lagi di Lembata. Akhirnya saya nggak bisa pulang ke Jakarta karena pesawatnya ya nggak bisa terbang karena kena debu vulkanik. Apa yang terjadi? Akhirnya saya merasakan sendiri nyebrang dari satu pulau ke pulau yang lain demi bisa pulang ke Jakarta. Saya kebayang gitu kalau kapal-kapal penyeberangan itu nggak ada dan tidak layak. Apa yang terjadi gitu kan? Saudara-saudara kita di NTT kasihan sekali kan. Dan itu tidak hanya untuk ngangkut orang, ya ada barang, ada macam-macam. Jadi ini bicara Indonesia, relevansinya dengan Indonesia, penyeberangan itu menurut saya penting sekali. Memang ada pilihan adalah pesawat, tetapi pesawat tentu kadang kan secara harga mungkin tidak seterjangkau kalau penyeberangan. Ya. Terus juga kalau di perkotaan by the service. Ya, by the service mungkin ada yang nanya, singkatannya BTS, bukan BTS dari Korea dan bukan BTS yang untuk menara, bukan behind the scene juga ya Bu ya. Ini by the service sebenarnya adalah layanan yang kemudian dibeli gitu ya oleh pemerintah menggunakan uang negara untuk membantu masyarakat menggunakan transportasi perkotaan yang terjangkau dan nyaman. Betul. Nah, ini juga salah satu yang kita lihat 10 tahun terakhir ini cukup berhasil. Khususnya memang masih banyak yang di kota-kota di Jawa, tapi juga di Medan ada ya, kemudian di Denpasar juga ada. Jadi ini yang kita lihat cukup cukup meningkat dengan cukup baik. Di samping tentunya bicara matra darat yang lain, matra ya, tapi modanya adalah kereta api. Kereta api. Ya.
Kalau perkotaan ya sebenarnya paling menarik contohnya dan mungkin paling relate sama teman-teman di Jabodetabek adalah kereta api seperti LRT, MRT, kemudian KRL. Itu semua diberikan untuk menjadi pilihan masyarakat. Dan kita upayakan intermodanya juga terjadi. Makanya sekarang ada pembangunan yang namanya TOD kan, Transit Oriented Development. Jadi yang namanya transportasi massal tuh masuk sampai ke pemukiman-pemukiman. Karena kan sekarang isunya adalah kalau katakanlah tadi Intan tadi naik KRL ya. Iya betul. Pejuang KRL dia. Dari rumah ke stasiun KRL kan butuh namanya first mile ya. Nah itu sampai di tujuan juga dari stasiun menuju ke kantor sama. Ada last mile. Nah TOD ini sebenarnya bagaimana agar last mile first mile ini akhirnya bisa Seamless. Kamu pinter. Ya, saya udah nyontek duluan Bu. Nah ini memang yang paling maju ada di Jabodetabek. Tetapi tentu akan kita copy lagi ke daerah-daerah yang memang karakteristiknya aglomerasinya itu bagus ya. Seperti mungkin di Surabaya dan sekitarnya gitu, Bandung dan sekitarnya. Itu yang sedang kita bangun. Nah satu lagi, laut. Oke. Laut tadi berapa? 5 juta Indonesia luasnya, 1,9 daratan berarti sisanya adalah air. Air ya. Laut itu juga luas sekali. Rute tol laut itu 39 udah baru ini, rutenya baru. Kalau rute tol laut nambah, artinya disparitas harga di Indonesia di beberapa daerah itu makin berkurang. Makin turun. Makin lebih terjangkau dan harganya juga tidak berbeda jauh dengan khususnya di Jawa. Belum lagi kalau kita bicara udara, bandaranya punya nilai sendiri-sendiri, punya fungsi sendiri-sendiri. Ada yang untuk pariwisata, ada yang kemudian memang lebih spesifik untuk mitigasi bencana juga ada. Ada juga yang untuk jaga kedaulatan, biasanya yang ada di perbatasan. Ujung-ujung ya? Ujung-ujung gitu. Nah yang terakhir ya kereta api, tadi udah saya singgung dikit ya. Kereta api juga sebenarnya selain yang perkotaan sebenarnya juga yang antar kota. Jumlah relnya juga udah nambahnya berkilo-kilometer, ribuan kilometer. Dan itu ada double track sehingga bisa mengurangi risiko kecelakaan dan sebagainya. Dan lebih lancar, lebih on time. Jadi saya rasa kalau bicara angka banyak banget. Tapi yang paling penting kan sebenarnya kemanfaatan yang bisa diperoleh oleh masyarakat ya. Gitu. Jadi tadi yang saya ceritakan mungkin lebih banyak kemanfaatan apa yang bisa didapat. Dan kalau perkotaan sekali lagi Intan selain tadi juga memberikan pilihan kepada masyarakat juga ujungnya mengurangi kemacetan dan ya nantinya syukur-syukurnya bisa juga ngurangin polusi kan. Itu. Jadi kemanfaatannya sebenarnya ada di situ. Kira-kira apa nih sebagai wartawan juga yang mungkin sering keliling Indonesia gitu ya, yang sangat membutuhkan transportasi, apa yang paling berdampak? Mungkin punya pengalaman atau punya sudut pandang dari apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan selama 10 tahun ke belakang. Ya kalau yang saya mulai dari yang jauh ya. Jadi saya kadang-kadang dapat laporan dari teman-teman wartawan di lapangan ya. Itu laporan teman-teman di Indonesia Timur, misalnya di NTT itu ya harga turun. Jadi bisa 30 sampai proven lah ya, jadi ya 30 sampai 50% gitu ya. Tadi. Ya memang jadi akhirnya ada yang ya ada kecemburuan juga sih daerah-daerah yang tidak terlewati ke laut, tapi ya mohon maaf kan. Saya juga tahu kan APBN pasti terbatas ya. Harus dibagi-bagi ya. Ya memang daerah-daerah yang dilalui oleh tol laut memang menjadi lebih maju dibandingkan daerah lain ya. Kita kan kalau kita orang ekonomi itu bagi kita tuh inflasi tuh paling menakutkan ya. Dan mereka yang memang inflasinya bisa turun ya. Itu yang paling jauh. Kalau yang paling saya punya contoh terbaru sepupu saya ya. Sepupu saya tuh saya orang Jogja nih. Jadi sepupu saya tuh blasteran nih, Jogja sama Jerman. Ini blasteran beneran. Ini lagi Jogja sama Purworejo. Sama dia aja. lagi di Jogja, tapi dia bayangin ya, dia bisa survei dari Jerman sana, dari Frankfurt. Dia bilang nanti aku nggak usah dijemput di bandara baru ya Jogja. Jemput aja stasiun Tugu. Saya naik kereta api sendiri kok dari bandara ke Tugu gitu. Aku aja kalau ke Jogja selalu naik taksi dari bandara itu. Cuman dari Jerman dia bisa survei, dia naik kereta. Jadi buat mereka memang buat orang Eropa ya. Jadi konektivitas tuh biasa gitu. Jadi biasa bawa bagasi. Dan transportasi massal juga udah biasa juga ya buat mereka ya. Dan dia nggak mau ngerepotin bule-bulenya tuh. Jadi cukup dijemput di Tugu gitu ya. Itu kan contoh betapa transportasi kita udah dipakai orang lain yang memang
bukan lahir dan besar di sini ya. Jadi bagi mereka aja tuh sesuatu yang menarik ya. Belum WUS ya. Jadi kalau buat, ya saya kan media, saya juga korporasi ya. Zaman dulu kalau misalnya kita ke Bandung gitu, orang Kompas nih kebiasaan nih. Nginep di Santika lah, besok baru balik gitu. Sekarang kalau misalnya kita mau ketemu Pak B nih, temannya Mbak Dita nih, ya udah PP aja, ya kan dianterin sampai kantor ke Halim, sampai Bandung, nanti kadang-kadang malah dijemput di stasiun Bandung, nanti kita sore udah nyampe kantor lagi gitu. Tapi ini menarik mungkin dari yang tol laut kali ya. Mungkin boleh dijelaskan kali Bu Adita sama Hubfems yang mungkin belum tahu sebenarnya apa itu tol laut dan mengapa bisa seberdampak itu gitu, dan apa peran pemerintah di situ. Ya makanya, karena namanya tol laut itu kadang-kadang Hubfems ini persepsinya ada tol di atas laut. Padahal ini sebenarnya tol dalam konteks namanya tol sebenarnya kan bebas hambatan ya, memudahkan gitu. Nah kita bicara laut, ini sebenarnya adalah angkutan laut yang ini khusus mengangkut yang namanya bahan-bahan pokok dan penting, bapokting itu singkatannya kan. Nah ini mengangkut komoditas itu dari satu wilayah ke wilayah yang lain, umumnya adalah dari barat ke timur, Intan. Karena dari barat ke timur, karena yang terjadi memang faktanya sekian tahun terakhir ini ketimpangan harga itu paling besar terjadi di timur. Ya bawang merah katakanlah ya, itu di sana bisa jauh lebih mahal gitu dibandingkan katakanlah misalnya di Jawa atau di Jawa Tengah yang memang penghasil bawang merah kan. Atau semen misalnya. Semen di Jawa berapa ribu satu sak. Di sana bisa jutaan. Itu sebelum ada tol laut ya. Nah makanya dengan adanya tol laut ini harapannya ketika angkutan ini disubsidi pemerintah ya khusus untuk bapokting tadi dan kemudian sampai di daerah itu oleh pemerintah daerah juga dikelola sedemikian rupa sehingga sampai ke toko dan ke end user itu harganya bisa dipotong gitu. Karena beban biaya logistik, beban biaya transportasinya kan relatif jadi jauh lebih kecil dibandingkan kalau dia membayar secara komersial. Makanya ini yang tadi Mas Aryo bilang, akhirnya di beberapa daerah yang khususnya pemerintah daerahnya juga visinya bagus ya. Dan punya komitmen juga bagus, itu umumnya memajukan daerah itu. Karena harga-harga komoditas jadi lebih terjangkau gitu. Nah tapi sekali lagi mungkin ini yang juga supaya Hubfems tahu, tol laut ini sebenarnya kolaborasi. Yang namanya Kemenhub tuh nyediain kapal dan angkutannya. Komoditasnya ini tentu ada kementerian lain juga yang akan berperan ya, termasuk Kementerian Perdagangan, Perindustrian. Sampai di daerah tujuan, Pemda juga harus bisa membuka jalan agar koneksi daratnya juga bisa dilakukan. Kayak di Papua tidak hanya selesai di situ, jembatan udara juga itu nanti membantu untuk sampai ke atas gunung itu, Mas Aryo. Jadi sebenarnya yang namanya tol laut ini tujuan akhirnya adalah mengurangi disparitas harga, tetapi dalam pengerjaannya ini kolaborasi ya, dan alhamdulillah di beberapa daerah kolaborasinya sudah sangat baik khususnya dengan Pemda, sehingga itu sangat diapresiasi dan masyarakat juga merasakan hasilnya. Salah satu yang berhasil itu sebenarnya di Morotai. Itu ya. Itu berhasil sekali, terus juga beberapa daerah yang ada di Indonesia Timur di Maluku itu semua sudah cukup proven gitu. Jadi itu sekali lagi ini bukan tol di atas laut. Nah tadi karena Mas Haryo bilang ada daerah yang masih belum dapat segala macam. Nah inilah kenapa di tahun ini kita buka rute baru tuh 39 rute. Sebenarnya memperluas wilayah yang nanti dapat benefit berkurangnya disparitas harga tadi, Intan. Jadi ya tapi sekali lagi ini nggak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenhub. Daerah pun juga harus berkomitmen sehingga daerah mereka nanti jadi tujuan trayek. Dengan harapan ini bisa terjadi dan hasilnya betul-betul bisa terwujud karena Pemdanya juga berkomitmen untuk itu. Baik, menarik sekali. Tapi ini balik lagi kita masih di sektor laut ya Bu ya. Tadi udah sempat disinggung soal tol laut, kemudian logistik. Pelabuhan ini kan juga menjadi otoritas dari Kementerian Perhubungan salah satunya yang punya peran ya terkait logistik dan juga disparitas harga. Salah satu yang bikin bengkak harganya ini ada proses yang katanya lama banget Bu di pelabuhan. Waktu tunggu itu sangat lama katanya. Nah, apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun ke belakang Ibu
untuk bisa memperlancar arus logistik juga, karena kalau Kementerian Perhubungan nih HubFems itu yang diurusin nggak cuma orangnya ya, Iya. tapi perpindahan barangnya itu juga menjadi salah satu kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Seperti apa Bu? Iya, benar sekali. Jadi kalau bicara logistik barang itu justru yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian ya. Apalagi tadi balik lagi kita bicara Indonesia negara kepulauan, banyak lalu lintas barang yang harus dilakukan. Nah, dalam 10 tahun terakhir memang di sektor kepelabuhan itu banyak sekali dilakukan digitalisasi. Ya. Digitalisasi itu udah sebuah keniscayaan lah gitu kita. Zaman sekarang ya Bu zaman ya, sekarang nggak mungkin. gitu ya. Nggak ada Dan ini harus bisa kita optimalkan untuk bagaimana agar segala sesuatu lebih efisien di pelabuhan ya. Dari sisi waktu, dwelling time dan segala macam itu harus bisa kita kurangi karena banyak proses yang sudah tergantikan oleh digitalisasi tadi. Dan itu juga bisa mengurangi potensi-potensi yang ketidak governance ya. Ada pungli, potensi pungli kan kita bisa kurangi kalau semua by digital gitu. Nah itu yang terjadi, kita punya aplikasi Inaport.net yang ini juga sudah terhubung ke banyak pelabuhan dan terhubung juga dengan stakeholders operator. Baik. Operator terbesar ini kan Pelindo ya. Ini sudah terhubung ke sana sehingga semua punya data dan punya dashboard yang sama gitu. Ini yang sudah dilakukan 10 tahun terakhir. Di samping juga kita terhubung juga dengan semua stakeholders di pelabuhan. Ada bea cukai, kemudian juga ada macam-macam di situ ya. Ada karantina juga. Jadi ini sebuah kemajuan luar biasa sehingga kalau kita bicara waktu bongkar muat dwelling time itu ini bisa turun luar biasa, bisa 3 harian, yang sebelumnya bahkan sempat sampai mencapai 10 hari. 10 hari seminggu ya. 10 hari seminggu kan kebayang nggak itu barang di kontainer nggak bisa diapa-apain karena memang ngantri kan, karena ada waktu bongkar muat yang terlalu panjang. Nah dengan digitalisasi ini semua bisa menjadi lebih efisien dan karena efisien tentu juga akan berpengaruh kepada biaya logistik ya. Gitu. Nah ini yang ya alhamdulillah bisa kita lakukan, tapi tentu sekali lagi semua berkat kolaborasi ya dengan operator juga. Kira-kira apa lagi Bu bentuk-bentuk teknologi transportasi atau kecanggihan-kecanggihan yang kita sudah lakukan selama 10 tahun ke belakang ini? Ya sekali lagi memang yang namanya transportasi ini sangat dipengaruhi ya dengan perkembangan teknologi gitu. Kita lihat ada beberapa yang tadi selain Wush ya. Gak pernah terbayang juga kan, akhirnya kita punya kereta cepat dan ternyata kecepatannya lebih cepat dari negara-negara lain yang sudah duluan gitu. Dan itu dibuktikan sendiri oleh para warga negara yang dari negara asal, di mana itu dulu kereta cepat sudah ada duluan. Ketika mereka naik Wush itu semua testimoninya adalah ini jauh lebih cepat dan lebih stabil. Stabil tuh. Pernah aku nyoba naik itu kan taruh uang aja tuh ya 500-an di situ dan nggak bergerak. Padahal kecepatannya udah 353. Jadi ya itu kan teknologi dan tentunya tidak kalah penting bagaimana teknologi itu kemudian diserap dan dikelola oleh sumber daya manusianya ya. Nah, lalu ada lagi nih yang terbaru juga kalau kita bicara LRT Jabodebek. Ya. Udah nyobain Mas Aryo? Udah dong. Oh, udah review yang pertama kayaknya nih. Udah nulis dia. Jadi ini juga satu yang baru ya, di mana ini kereta LRT yang tidak ada masinisnya. Bukan kereta hantu loh ya. Iya. Semua orang dulu agak-agak pesimis ya. Duh nanti selamat nggak ya gue kalau naik gitu kan. Tapi faktanya itu bisa terjadi dan keretanya sendiri adalah kereta juga buatan kita, anak negeri lah istilahnya ya. Dia nggak bisa dipungkiri di awal memang banyak tantangan-tantangan ya. Tetapi kita harus terus belajar dan akhirnya teknologi itu bisa kita terapkan dan sekarang kalau dilihat LRT udah makin meningkat itu. Penumpangnya demand-nya naik terus dan ini terbukti dari data yang dikeluarkan oleh KAI itu baik itu di off peak ya, bukan di jam-jam puncak itu tetap bagus tingkat keterisiannya. Jadi itu kita baru bicara LRT. Belum lagi kemudian kita bicara juga yang kaitannya dengan beberapa teknologi baru, ada autonomous rail transit. Ya. Intinya begini, kita ini Indonesia juga ingin membuktikan gitu ke dunia gitu ya. Kita dengan pasar yang sedemikian besar memang seharusnya harus bisa kalaupun tidak leading tetapi juga membawa teknologi itu
menjadi sesuatu yang bisa memberi kemudahan dan kenyamanan yang lebih gitu bagi masyarakat kita. Jadi itu baru beberapa ya, masih banyak yang lain. Dan ini tentunya akan terus kita cari inovasi-inovasinya ya. Baik. Mas Arya sudah menikmati dengan kereta cepat. Kalau LRT Jabodebek bagaimana Mas Arya? Ya tadi ya kan dulu kita kalau ke Changi kan, cuman pindah terminal aja kan nggak ada masinisnya nih. Ternyata kita juga punya lebih panjang lagi. Jadi emang lebih keren sih. Dan tadi ya tadi Mbak Rita cerita soal bus ya. Saya tahun lalu April tuh naik kereta cepat ya dari Milan ke Turin 320. Jadi memang lebih cepat kita 350 dan memang kita tadi ya lebih stabil ya. Mungkin karena kita jalurnya benar-benar bagus dan di atas gitu ya, tapi memang lebih stabil dibanding negara lain. Terus kemudian hal lain tuh memang juga lebih canggih, lebih rapi gitu ya. Seperti kita bahkan mau masuk ke MRT aja ya, itu kan X-ray ya. Di negara lain nggak ada tuh. Meskipun kadang-kadang saya bilang, ini lebay banget sih pakai tas X-ray gitu. Cuma ya kita pingin menghadirkan suasana yang lebih aman, lebih safe, dan juga nggak terlalu antri juga. Ini juga ada yang menarik nih pembahasan ketika kita bicara soal pembangunan infrastruktur Pak. Presiden Joko Widodo sendiri sering mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur selama periode pemerintahan beliau harus mengutamakan Indonesia sentris. Ini menarik nih karena mungkin sebelumnya belum pernah terdengar gitu ya, apa itu maksudnya Indonesia sentris gitu ya. Mungkin dari Bu Adita terlebih dahulu. Berbagai kebijakan Kemenhub untuk meningkatkan konektivitas, kemudian kualitas layanan dan juga keselamatan, apakah sudah sesuai atau sudah mengusung Indonesia sentris itu sendiri Bu? Mungkin boleh diceritakan. Indonesia sentris mungkin buat HubFems ini apaan sih ya gitu ya. Kita mungkin perlu samain dulu nih persepsinya ya. Ya Indonesia sentris ini sebenarnya sebuah upaya kita untuk bagaimana agar khususnya infrastruktur transportasi ini tidak melulu terpusat di Jawa. Nggak bisa dipungkiri ya, sekian tahun yang lalu ya faktanya memang pembangunan itu kok banyak banget. Ininya fokusnya di Jawa. Ya memang Jawa potensi secara bisnis dan komersial mungkin memang paling bagus karena populasi juga paling banyak di situ kan. Artinya pasarnya juga terbuka. Tetapi kalau kita mau bicara pemerataan dan membawa Indonesia ini semuanya mendapatkan keadilan dan kemakmuran tadi, ya nggak bisa. Kita hanya fokus di satu pulau yang memang secara bisnis itu menguntungkan. Betul. Nah di periode Pak Jokowi ada itu tadi yang namanya Indonesia sentris. Artinya pembangunan itu harus bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke daerah yang paling terpencil. Konkretnya seperti apa Bu kalau di Kementerian Konkretnya Perhubungan? kalau di kita ya tentu tadi karena membangun konektivitas tadi kan KPI pertama ya. Ya artinya konektivitasnya harus dibangun di daerah-daerah itu yang terpencil, terluar, pelosok ya, perbatasan yang mungkin selama ini agak terlupakan karena lebih banyak fokusnya ada di Jawa atau pulau-pulau besar yang lain. Nah itu yang dilakukan dan Kementerian Perhubungan tentu caranya adalah membangun pelabuhan, membangun bandar udara, juga kemudian membangun tadi program-program tol laut dan jembatan udara dalam rangka untuk bagaimana yang di pelosok tadi itu juga bisa menikmati. Apa yang sudah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau-pulau Jawa dan pulau besar yang lain. Kalau bicara bandara nih Intan nih, aku mohon maaf ya, saya lihat lagi. Banyak banget loh bandara yang di 3 TP ya, tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan di 10 tahun nih. Contoh aja, Bandara Miangas. Miangas saja kan kalau di lagu gitu ya. Iya, cuma dengar lagunya Pulau doang. Rote gitu kan. Miangas tuh ujung utara. Dan itu dibangunlah bandara di situ. Nah, ini salah satunya juga sebenarnya membawa misi untuk salah satunya juga pertahanan keamanan dan kedaulatan karena ada di ujung utara ya. Kemudian ada Bandara Mentawai, ini di Sumatera Barat ya. Ewer, ada yang tahu nggak Ewer? Papua. Di Asmat. Ewer itu di Asmat. Asmat yang ya mungkin kalau denger aja udah wah itu jauh banget gitu kan. Terus Moses Kilangin ya. Itu di Timika. Terus ada jembatan udara juga. Jadi bukan hanya infrastrukturnya tapi layanannya juga tadi Intan kan KPI kedua kan. Penyediaan layanan, peningkatkan pelayanan. Nah, kemudian kalau yang di
laut sama ada pelabuhan, ada tol laut. Lautnya. Nah itu sebenarnya komitmen kita bangun sampai ke pelosok, bukan hanya di Jawa. Belum lagi bandara-bandara untuk pariwisata ya. Karena sekali lagi kalau kita bicara membangun Indonesia kan bagaimana di pelosok itu juga punya peningkatan pertumbuhan perekonomian yang ya syukur bisa sama atau bahkan mungkin harusnya bisa lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa. Makanya ada bandara-bandara yang dibangun untuk pariwisata. Bandara Komodo ya di Labuan Bajo. Ya. Terus ada pelabuhan juga penyeberangan Ajibata itu Ambarita, Tiga Ras, Simanindo. Ayo di mana itu? Di Kayaknya Danau Toba. kalau kerja di sini geografinya harus bagus ya. Iya. Itu dia makanya. Terus ada KPI udah ke berapa provinsi. Kalau belum ke 38 kebangetan. Oke. Jadi Itu sebenarnya contohnya. memang banyak sekali termasuk mungkin di sektor perkeretaapian yang belum tadi Bu Adita sebut. Iya. Iya. Sulawesi ya. Di Sulawesi Oke. betul banget. Sulawesi Makassar Parepare itu adalah kereta pertama yang ada di luar Jawa dan Sumatera. Sumatera. Oke. Betul. Sumatera juga sudah ada ya jalur-jalur yang sampai Iya. ke Aceh itu juga ada. Tapi di Sulawesi itulah yang pertama digelar di luar Jawa dan Sumatera. Mas Arya udah pernah ke Trans Sulawesi kereta Oh api? sudah. Berkaitan dengan Indonesia sentris yang tadi Bu Adita sampaikan dari sudut pandang Mas Aryo sebagai orang media yang juga sering keliling Indonesia, Iya. apakah sudah merasakan dampak dari konektivitas, Iya. peningkatan layanan dan juga keselamatan itu, Mas Aryo? Ya menurut saya sudah tepat lah ya. Tadi kan tadi saya cerita yang soal harga-harga di daerah berkurang ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya memang toh juga kita tetap mau ngebangun di Jawa ya Mbak ya. Karena ya apapun penduduknya paling besar di Jawa. Dan memang kan semua pembangunan tuh ada hitung-hitungannya ya. Yeah. Jadi kalau misalnya di daerah kok nggak bangun bandara seperti Cengkareng gitu misalnya. Ya karena memang trafficnya belum banyak kan. Semua tuh harus dihitung ya. Jadi bangun segini pengembaliannya berapa, Betul. pertumbuhan yang bisa dibangun tuh berapa gitu ya. Dan kalau misalnya ada bandara yang bisa dibangun swasta ya kenapa enggak? Misalnya di Kediri gitu segala macam. Betul. Cuman apa yang sudah dilakukan udah tepat ya. Dan menurut saya semua tidak harus untuk ekonomi ya. Tadi Mbak Rita sudah kasih contoh misalnya bandara di Komodo, Labuan Bajo itu kan bangun bandara, bangun pelabuhan juga. Jadi mungkin nanti dia jadi kayak hub pariwisata gitu kan. Itu sisi lain ya, tidak hanya komoditas yang kita bangun tapi juga pariwisata. Kan orang selalu kasih contoh sekarang ya, misalnya tiket ke Labuan Bajo berapa, ke Singapura berapa, ya kan. Sekarang tuh kan masih seperti itu ya. Tapi kan perlahan ya menurut saya lambat laun nanti harganya akan bersaing ya, seperti itu ya. Jadi ketika makin bagus, makin efisien, tiketnya nanti akan bersaing karena kan sudah dibangunkan bandara yang bagus, yang efisien seperti itu ya. Kan menjadi ya kalau anak zaman sekarang kan dikit-dikit pengen healing, pengen liburan gitu kan. Kalau pelabuhannya bagus dan harganya bagus, aman pasti pengen berlibur di dalam negeri juga. Iya. Kan pantai kita lebih bagus. Di Indonesia Timur tuh banyak banget yang bagus. Labengki lah, ada Derawan lah. Cuma persoalannya kan selama ini kan kurang begitu bagus. Nah nanti ketika pemerintah apa yang sudah dibangun sekarang ya dimanfaatkan aja ya Mbak ya. Dan tadi ya kan tidak hanya kerja dari Kementerian Perhubungan ya, Pemdanya harus lebih ini ya. Misalnya kita landing di Labuan Bajo ya harusnya Pemdanya bangun transportasi umum yang lebih handal gitu. Iya. Dan ini kalau nambahin juga ya. Ini karena sekali lagi kita memang harus pakai perspektifnya adalah kolaborasi dalam arti dan sinergi juga. Jadi kalau pariwisata infrastrukturnya sudah dibangun, ada bandaranya, terus trayek atau rute penerbangannya juga sudah dibuka. Kan sekarang bagaimana agar turis atau wisatawan itu tertarik datang kan perlu ada istilahnya atraksinya kan. Iya kan? Jadi bukan melulu soal infrastruktur gitu. Ini sebuah proses yang memang harus dilakukan bersama end to end dari mulai hulu ke hilirnya. Jadi ya itu kunci keberhasilan dampak dari sektor transportasi juga sebenarnya ditentukan oleh bagaimana sektor yang lain juga bergerak gitu. Dari tadi kita udah bicara soal pembangunan infrastrukturnya terus-menerus. Ternyata Kementerian Perhubungan, Mas Aryo juga punya peran terkait bagaimana orang-orang di dalamnya ini, SDM di dalamnya ini bisa terus andal untuk bisa meningkatkan kualitas konektivitas, pelayanan, dan juga keselamatan. Dan bagaimana Bu Adita juga sebagai staf khusus Menteri Perhubungan bidang SDM dan juga kehumasan, apakah yang sudah dilakukan untuk membangun manusia-manusianya ini Bu dari sektor transportasi? Ya,
Kita ada untuk di Kemenhub sendiri kan ada 27 sekolah ya di bawah Kementerian Kementerian Perhubungan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi ada 27 sekolah yang ini memang sekolah untuk semua matra ya, darat, laut, udara, kereta api ada semuanya. Ini kalau kita bicara calon-calon insan transportasi ya, bagaimana digodok di situ, kemudian diberi bekal ya untuk nantinya bisa menjadi insan transportasi yang melayani dengan 3 aspek atau 3 prinsip utama kan, safety, security, dan services. Itu yang intinya kita ingin mencetak sumber daya manusia yang seperti itu. Salah satu sekolah kita, Akademi Penerbangan di Banyuwangi, API Banyuwangi, itu adalah sekolah satu-satunya di, kalau nggak salah di Asia ya, yang mencetak pilot siplin. Ya, jadi ini kan udah luar biasa banget gitu ya, karena nggak banyak gitu sekolah yang mendidik calon-calon pilot untuk siplin, yang itu sebenarnya sangat relevan dengan Indonesia ya. Betul. Itu baru satu contoh. Belum lagi kalau kita bicara sekolah-sekolah yang kelautan ya, sekolah tinggi ilmu pelayaran, kemudian juga ada penerbangan yang di Curug, juga sekolah penerbangan lain ada di beberapa daerah yang lain juga ada. Sebenarnya prinsipnya tadi kita ingin mencetak sumber daya manusia perhubungan yang betul-betul bisa memenuhi prinsip-prinsip tadi ya, bisa memberikan safety kepada masyarakat, memberikan security, dan tentu pelayanan yang juga nyaman ya, yang baik gitu. Tapi di sisi lain kita juga tentu harus membangun aparatnya. Jadi orang-orang yang ada di bawah kementeriannya langsung, bukan di sekolah. Kalau sekolah itu kan calon ya. Nah ini sekarang adalah para petugas gitu ya, para yang dalam hal ini adalah pegawai Kemenhub juga. Ini pun ada program-programnya di bawah pusat pengembangan aparatur ya, di udara juga ada, laut, kemudian juga darat dan kereta api semua ada. Nah ini tentu akan banyak sekali apa istilahnya perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Salah satunya kalau untuk sekolah memang kita selalu melakukan pembenahan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di sekarang kan eranya sudah digitalisasi, baru saja 4.0, sekarang masuk 5.0 ya. Kemudian juga generasinya kan berubah nih Mas Aryo. Calon-calon sumber daya manusia sekarang kan generasinya katanya generasi Z ya. Nah ini tentu bagaimana bisa mengelola sumber daya manusia di generasi ini kan tentu pendekatannya juga harus beda gitu. Jadi itulah yang dilakukan. Kita melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian dalam pembelajaran, pola pengasuhan, dalam kurikulum gitu. Itu dalam rangka untuk mencetak sumber daya manusia yang betul-betul bisa mengikuti perkembangan zaman dan memberikan layanan yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Transportasi itu punya tantangan. Kita mengenal katanya ada triple planetary crisis. Jadi ada perubahan iklim, ada kerusakan lingkungan dan polusi juga, serta kelangkaan sumber daya. Itu menjadi salah satu tantangan dalam perkembangan transportasi. Tapi di sisi lain, transportasi seperti yang Bu Adita sampaikan harus terus dibangun karena itu akan menjadi bekal investasi salah satunya untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bagaimana sih Pak kalau dari segi tanggapan Mas Haryo nih terkait dengan tantangan tersebut yang bisa kita lakukan ya oleh di Kementerian Perhubungan? Ya, terus sebenarnya kan ada banyak hal yang kalau di negara maju ya itu mencoba untuk dijadikan sesuatu yang ideal ya. Misalnya mereka tuh bisa milih ya, saya mau milih transportasi yang emisinya paling rendah gitu ya. Jadi ada tuh orang-orang Eropa yang nggak mau terbang tuh, karena menurut mereka tuh emisinya tinggi sekali. Misalnya mereka menentang sekali misalnya korporasi, para CEO terbang pakai jet pribadi. Ya kita belum lah kayak gitu ya. Karena yang penting kan kita sekarang ada dulu, efisien dulu. Cuman ada juga hal-hal yang menurut saya sudah dirintis ya. Misalnya katakanlah ketika pemerintah membangun jaringan kereta api besar-besaran, jadi double track, ada WUS, itu sebenarnya salah satu upaya kita untuk tadi ya menjadi lebih green, menjadi lebih emisinya lebih rendah seperti itu ya. Ya menurut saya kalau yang bisa kita lakukan ya, nanti mungkin generasinya Mbak Intan atau teman-teman lebih muda ya mungkin busnya dipanjangin, nggak cuma Jakarta Bandung, coba misalnya Surabaya. Jadi itu kan inisiasi-inisiasi itu menurut saya jadi harusnya bisa meracuni masyarakat juga ya. Kalau bus aja listrik, kenapa mobil enggak gitu ya. Kalau misalnya dari segi Kementerian Perhubungan untuk mendorong keberlanjutan
transportasi berkelanjutan itu sudah dilakukan apa saja Ibu selama 10 tahun terakhir ini? Iya, saya sepakat ya sama Mas Aryo tadi. Mungkin prioritas masih agak berbeda dengan negara-negara lebih maju ya. Kita ada prioritas yang mungkin harus diselesaikan saat ini gitu. Tetapi bahwa itu harus dimulai, iya. Karena ini sebuah proses yang menurut saya samalah kayak tanda kutipnya barang baru ya. Hal baru itu kan perlu ada pengkondisian, orang perlu dibiasakan, orang perlu punya experience sampai nanti by the time itu udah semuanya kita udah masuk, saatnya udah ke sana, itu bukan sesuatu yang perlu dirintis lagi gitu. Nah, kalau di Kemenhub sendiri kita udah banyak sekali juga ya kalau dari produk-produk regulasinya kan memang ada terkait dengan itu. Intinya adalah kalau kita bicara transportasi berkelanjutan, sebenarnya tidak melulu soal ramah lingkungan atau pengurangan emisi. Itu penting sekali, tapi juga jangan lupa ada soal inklusivitas. Jadi berkelanjutan itu transportasinya juga bisa merangkul semua. Orang dengan kebutuhan khusus, disabilitas, lansia, ibu hamil, itu kan juga yang butuh juga inklusif dan dirangkul untuk menggunakan transportasi juga nyaman. Senyaman orang yang tidak dalam kondisi itulah gitu ya. Itu juga dan tentunya aman dan sehat. Di samping tadi yang kaitannya dengan pengurangan emisi dan lain-lain. Itu sudah diimplementasikan. Produk regulasinya juga sudah ada, dan kalau dilihat kaitannya dengan inklusivitas itu khususnya transportasi massal perkotaan dan antar kota seperti kereta api semua sudah menerapkan karena memang ada sistem dan aturannya ya. Sementara kalau kita bicara emisi, kemudian juga pengurangan polusi dan sebagainya, sama kita juga sudah punya produk regulasi yang terkait dengan kendaraan-kendaraan berbasis listrik ya. Ini selalu harus beriringan dengan kementerian yang lain ya. Kementerian Perindustrian yang mengatur juga soal kendaraan kan di sini, dan juga pemerintah daerah seperti kalau dilihat di Jakarta juga ya yang namanya kendaraan listrik itu dapat insentif gitu. Nah ini sebenarnya inisiatif pemerintah untuk mendorong ke sana, dan tentu tidak hanya di darat ya, kita juga di udara mungkin kalau Mas Aryo udah lebih ini sustainable fuel itu ya, aviation fuel. Jadi bagaimana bahan bakar alternatif yang ini lebih ramah lingkungan itu juga sudah mulai dirintis, setidaknya sudah ada kajian, sudah benchmark gitu ya. Dan beberapa maskapai di luar juga sudah mulai menerapkan, kenapa enggak kita coba juga nanti mungkin ada pilotingnya. Jadi setahu saya juga Pertamina pun sudah punya beberapa produk-produk yang nantinya akan jadi Sustainable Aviation Fuel itu ya, SAF. Ya harapannya sih ini nanti juga akan memberi peran sektor udara dalam keberlanjutan di sektor transportasi. Belum lagi kalau kereta api menurut saya yang paling kelihatan sih. Basis listrik itu semuanya udah luar biasa. KRL itu sudah ngangkutnya jutaan orang per hari ya kan. Terus dia juga basisnya listrik sehingga tidak ada polusi di situ. Artinya sudah dirintis dan sudah diimplementasikan sebenarnya. Tinggal nanti kita perluas sambil terus juga kita kan pasti harus melakukan studi, kajian gitu ya. Di mana lagi yang bisa kita kembangkan. Karena mungkin daerah-daerah itu yang lain masih ada prioritas yang belum sampai ke sana gitu ya Mas Aryo. Jadi sebenarnya sudah dilakukan gitu dan masih akan terus dilakukan Mas Aryo untuk terkait dengan pengembangan transportasi berkelanjutan. Kalau kita udah flashback terus dari tadi kita kan harus juga melihat ke depan, gitu, Mas Aryo. Seperti apa sih gambaran visi dan arah pembangunan sektor transportasi ke depan gitu? Kata kuncinya sih harus berkesinambungan dan berkelanjutan ya. Karena apa yang sudah dirintis tidak hanya dari sekarang, tapi dirintis bertahun-tahun yang lalu, ini kan adalah juga harus bisa dilanjutkan sampai sekian tahun ke depan. Sekali lagi namanya pembangunan infrastruktur itu bukan sebuah proses jangka pendek ya. Dia pembangunan ini kan terus dilakukan, disesuaikan, ditingkatkan, dan impact atau dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga kadang juga tidak bisa jangka pendek gitu. Misalnya nih kita lihat ada katakanlah bandara yang mungkin sekarang belum optimal karena penerbangannya juga belum optimal atau bahkan akhirnya tidak ada penerbangan. Itu kita bicara current condition ya. Ke depan sekian tahun ke depan bisa jadi demand-nya tumbuh luar biasa ya, didukung juga dengan pertumbuhan yang ada di daerah-daerah sekitar sehingga demand itu akan muncul. Dan pertumbuhan perekonomian kan juga selalu didorong ya dari berbagai aspek.
Jadi kita memang nggak bisa lihat yang namanya pembangunan infrastruktur, apalagi transportasi itu secara jangka pendek. Jadi ini yang makanya harus dijaga keberlangsungannya, keberlanjutannya. Dan kalau kita bicara RPJPN ya, di tahun 2045 ini sistem transportasinya memang didorong adalah ke arah sustainable dan seamless. Seamless ini sebenarnya memberi kemudahan ya bagi masyarakat. Jadi dia berpindah katakanlah atau berganti teknologi tanpa dirasakan dan semua seolah-olah mengalir gitu aja. Yeah. Itu dari kacamata konsumen ya gitu. Kemudian juga mendorong integrasi antar moda. Ini juga penting. Kita tidak bisa pungkiri kadang ada pembangunan infrastruktur ini yang kesannya masih berdiri sendiri gitu. Belum terhubung dengan transportasi yang lain sehingga juga kurang optimal digunakan oleh masyarakat. Ini yang tentunya ke depan itu juga harus kita lanjutkan supaya semuanya lebih terintegrasi. Dan yang tentunya adalah mengadopsi teknologi. Tadi kita udah bahas ya, saat ini ya teknologi ini yang kita miliki. Nanti ke depan pasti akan ada lagi perkembangan teknologi dan kita harus bisa tangkap itu untuk meningkatkan kualitas transportasi kita. Dan yang terakhir dan paling penting tetap harus bisa meningkatkan keselamatan. Itu yang faktor utama sih di dalam layanan transportasi. Kalau dari Mas Aryo apa yang paling ditunggu atau paling diharapkan dari transportasi Indonesia di masa mendatang nih, Mas Aryo mungkin? Ya saya sependapat dengan Mbak Rita tadi ya, bahwa kalau bangun transportasi ini kan jangka panjang banget ya. Jadi ya saya kan udah liputan di Kementerian Perhubungan tuh dari zaman Pak Hatta Rajasa ya. Jadi ini Maintan belum join. Tahun yang lalu. Masih SMA itu. Jadi apa namanya? Ya memang harus terus menerus ya. Jadi apa namanya? Ya saya terima kasih ya dengan era Pak Jokowi, era Pak Budi Karya, Mbak Dita dengan teman-teman yang sekarang. Cuman harus terus melanjutkan ya. Tadi saya ada beberapa contoh tadi ya. Menurut saya misalnya kayak bus ya, kereta cepat yang nggak boleh hanya berhenti di Bandung, harus diperpanjang. Nanti tugas teman-teman berikutnya lah. Tadi ya Indonesia Timur masih ada wilayah yang belum terlayani ya, harus dilayani di depan. Tentu APBN-nya terbatas. Cuman kan multi years ya, dari periode ke periode ya, seperti itu ya. Kemudian Januari 2024 kita lihat ada tragedi di Cicalengka ya, Turangga crash ya, karena kan jalurnya masih single. Udah pasti harus dibikin double track ya. Terus kita dari pihak swasta kita juga mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi kita mengikuti apa yang dibangunkan oleh pemerintah. Jadi ketika transportasinya dibangunkan, kita juga membangun untuk membangun ekonomi dari situ. Jadi ya kita lihatlah apa yang dilakukan dalam 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ya sekali lagi karena jangka panjang ya. Jangka panjang. Kita harus mikirnya memang udah harus dari sekarang gitu. Baik. Itu dia tadi capaian-capaian selama 10 tahun yang udah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terutama dari segi pembangunan infrastruktur di sektor transportasi yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, konektivitas dan juga mengutamakan keselamatan dan juga yang gak juga kalah penting tadi adalah sumber daya manusianya. Dan yang menariknya adalah sebenarnya pembangunan transportasi ini sangat berdampak dan sangat dinantikan oleh Mas Aryo sebagai dari sisi media, dari segi pihak swasta dan masyarakat langsung yang sangat menanti nih perkembangan-perkembangan dari transportasi yang nggak bisa cuma sekarang aja tapi juga berkelanjutan terus-menerus ya. Bahkan upaya-upaya pembangunan infrastruktur sektor transportasi ini juga punya urgensi terutama untuk mendukung Indonesia Emas 2045. HUPFEMS yang sudah menyaksikan dari awal tadi terima kasih banyak dan terima kasih banyak juga buat Bu Adita, Mas Haryo yang sudah mampir di studio podcast. Semoga nggak kapok. Kasih Mas Haryo. Bawa kopi juga besok-besok. Dan terima kasih untuk HUPFEMS yang sudah menyaksikan. Intan Widya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.